Oke, kali ini kita akan membahas sebuah kisah. Ini bukan sekedar kisah tentang penyakit, tapi tentang virus yang nggak cuma menantang kemanusiaan, tapi juga secara harfiah mengubah peta dunia kedokteran modern. Ya, kita akan menyelami kisah HIV/AIDS. Kita mulai dengan angka yang jujur aja bikin merinding. 40 juta lebih. Itu bukan sekedar statistik loh. Itu adalah jumlah nyawa yang hilang akibat satu jenis virus saja. Coba bayangkan skala sebesar itu. Ini jadi pengingat yang sangat kuat tentang betapa dahsyatnya dampak virus ini. Nah, ini dia nih, salah satu kesalahpahaman terbesarnya. Banyak banget yang mengira krisis HIV/AIDS ini udah lewat, ya kan? Sesuatu yang udah jadi bagian dari sejarah aja. Tapi kenyataannya, jauh dari itu. Ancaman ini masih ada, masih jadi ancaman global yang persisten dan bergerak diam-diam sampai hari ini. Jadi, di bagian pertama ini, kita akan bahas soal pandemi yang terlupakan. Kenapa sih krisis yang dampaknya sebesar ini justru banyak dianggap sudah selesai? Yuk, kita putar waktu kembali ke awal tahun 80-an. Bayangkan, tiba-tiba muncul sebuah penyakit baru, misterius, mematikan, dan nggak ada yang tahu penyebabnya apa. Tentu aja, ini langsung memicu ketakutan dan kebingungan di seluruh dunia. Oke, selanjutnya, gimana sih cara kerja virus ini? Penting banget buat kita paham bagaimana virus ini bisa melumpuhkan pertahanan tubuh manusia. Oke, kita mulai dari dasarnya. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang punya target spesifik banget, yaitu sistem kekebalan tubuh kita. Dan musuh utamanya itu adalah sel CD4. Anggap aja sel CD4 ini kayak jenderal di pasukan tentara tubuh kita yang tugasnya melawan infeksi. Proses serangannya tuh cerdik sekaligus mengerikan. Jadi gini, pertama HIV masuk ke tubuh, lalu dia langsung berburu sel CD4. Kedua, setelah ketemu, sel itu dibajak, dijadiin semacam pabrik buat menggandakan diri. Akibatnya, pelan tapi pasti, seluruh sistem pertahanan tubuh kita hancur. Nah, kalau kondisi ini dibiarkan tanpa pengobatan, akhirnya akan berkembang menjadi AIDS. Dari situ, kita masuk ke babak berikutnya, krisis global. Gimana ceritanya satu virus bisa menyebar begitu cepat dan menjadi pandemi baru yang menakutkan? Nah, ini fakta yang penting banget buat dipahami, biar nggak ada lagi misinformasi. HIV itu menular melalui cairan tubuh tertentu. Dua cara yang paling umum adalah lewat kontak seksual yang tidak aman dan penggunaan jarum suntik yang tidak steril secara bergantian. Kalau kita lihat lini masanya, penyebarannya itu luar biasa cepat. Tahun 81, kasus pertama dilaporkan dan langsung bikin panik global. 4 tahun kemudian, 85, virusnya berhasil diidentifikasi. Tapi puncaknya yang paling parah itu terjadi di akhir tahun 90-an, di mana puluhan juta orang di seluruh dunia sudah terinfeksi. Tapi, di tengah kegelapan itu, ada titik terang. Kita masuk ke bagian revolusi medis, sebuah titik balik yang mengubah segalanya dalam perang melawan HIV. Dan inilah kalimat yang menjadi penentu segalanya. Sebuah diagnosis HIV bukan lagi sebuah vonis mati otomatis. Sesuatu yang di masa lalu rasanya mustahil untuk dibayangkan. Terobosan itu bernama terapi antiretroviral atau yang biasa kita kenal dengan sebutan ARV. Ini apa sih sebenarnya? Anggap aja ini adalah koktel obat-obatan super canggih yang tugasnya mengerem bahkan menghentikan si virus HIV untuk berkembang biak. Hasilnya, sistem imun kita akhirnya dapat kesempatan untuk bernapas dan pulih kembali. Dan dampaknya itu benar-benar mengubah hidup. ARV bisa menekan jumlah virus sampai ke level yang nggak terdeteksi lagi. Fungsi sistem imun bisa pulih, perkembangan ke arah AIDS bisa dicegah, dan yang paling penting, orang dengan HIV sekarang bisa punya harapan hidup yang hampir sama dengan orang normal. Ini adalah sebuah keajaiban medis. Sekarang, mari kita lihat kondisi saat ini. Bagaimana sih realitas hidup dengan HIV di era modern, dan apa warisan sosial yang ditinggalkannya? Ini adalah satu poin yang sangat-sangat krusial. Seringkali, rasa takut akan stigma sosial itu bisa sama merusaknya atau bahkan lebih dibandingkan virusnya sendiri. Diskriminasi dan ketakutan dari lingkungan sekitar menjadi perang kedua yang harus dihadapi oleh mereka yang hidup dengan HIV. Makanya, sampai detik ini pun, senjata kita yang paling ampuh itu adalah edukasi. Pengetahuan yang benar, pemahaman yang akurat, itulah kunci untuk mencegah penularan baru, sekaligus untuk meruntuhkan tembok stigma yang tidak berdasar. Kalau kita tarik kesimpulan, warisan dari krisis HIV/AIDS ini sangat besar dan abadi. Pandemi ini benar-benar mengubah total sistem kesehatan publik di seluruh dunia, memacu revolusi dalam riset virus dan pengembangan obat, dan yang pasti, mengubah cara kita semua memandang penyakit menular untuk selamanya.
Jadi jelas ya, satu virus ini telah membentuk ulang dunia kedokteran modern seperti yang kita kenal sekarang. Nah, ini meninggalkan satu pertanyaan besar untuk kita renungkan bersama. Kira-kira tantangan kesehatan besar apa lagi yang akan mendefinisikan masa depan kita?